Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir di sini semua dalam kajian internal LP3 UMM pada Sabtu 23 Juni 2023 dengan tema harmonisasi multigenerasi untuk keluarga tangguh dengan narasumber kita yakni Eyang Wiwi Juwono. Terima kasih. Ya, beliau adalah penggiat pemberdayaan lansia, pemberdayaan anak berkebutuhan khusus di Sanggar Mentari. Oke, apa kabar Yang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Supaya semangat saya buka dengan pantun juga ya. Aduh, Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa beli nasi Madura. Yuk kita ikuti kajian LP3A di hari Sabtu. Tambah ilmu untuk sahabat inspirasi semua. Keren sekali pantunnya. Ya, ini adalah pertemuan saya dengan Yang mungkin ya. Iya. Dan saya sebenarnya sangat tertarik ini Yang dengan tema harmonisasi multigenerasi ya. Karena yang kita pikirkan selalu berbicara dalam satu generasi. Bagaimana menurut pendapat Eyang tentang hal tersebut? Terima kasih. Saya bersalam dulu ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tadi pagi sebelum subuh itu buka mata. Alhamdulillah masih diparingi nyawa. Kemudian saya gerakkan tangan saya gerakkan kaki saya. Oh, saya hari ini masih bisa bergerak. Insya Allah tidak mengecewakan teman-teman inspirasi LP3A dari UMM ini sehingga bisa memenuhi undangan hari ini. Ya, terima kasih. Ya. Kita kembali ke judul ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya memang antar generasi itu selalu terjadi jurang, gap ya selalu. Jangankan sampai multi generasi, 2 generasi saja itu sudah ada jurangnya. Jadi ayah ibu dengan anak-anaknya di usia berapapun. Apalagi kemudian sekarang karena usia kehidupan ini menjadi lebih panjang, rata-rata 3 generasi di dalam satu keluarga itu sudah umum sekali. Sedangkan 2 generasi saja sudah timbul jurang, apalagi 3 generasi. Jadi di sini butuh sebuah komunikasi multi generasi untuk mempersempit jurang karena jurangnya memang sudah ada. Mudah-mudahan di suatu hari nanti jurang ini benar-benar menjadi rata, ada jalan penghubungnya, tidak lagi menjadi jurang, sehingga akan lebih nyaman. Istilah saya, nyaman di Anda, nyaman di saya ya. Karena biar bagaimanapun dengan 2 generasi saja, bapak ibu dengan anaknya itu selalu nek dikandani lah. Ini kan si bapak ibu ini udah lupa, beberapa waktu kemudian udah lupa, habis memarahi anaknya dengan mengatakan nek dikandani nggak nurut dan sebagainya, kamu ini tak pernah nih dan sebagainya. Si anak ini seumur hidup dia akan ingat bahwa waktu kecil aku dibegitukan. Ini udah jurang. Kemudian pada waktu si anak ini kemudian menjadi orang tua, dia masih mengingat kejadian waktu dia jadi anak-anak. Dia tidak ingin mengerjakan itu supaya anak-anaknya tidak seperti saya, mangkel. Jadi dia merubah cara, membolehkan anak-anaknya. Kemudian si embah melihat cucunya begitu, arek saiki ki ngono, gak tahu dikandani, nek dikandani meweli dan sebagainya dan sebagainya. Si embah lupa bahwa sebetulnya intinya di embah. Kalau toh kita mata rantai 3 generasi yang pertama ini saja dulu ya, tidak mata rantai ke Mbah Buyut, Mbah Canggah dan sebagainya ya, baru embah, bapak, ibu dan anak. Ini ujung mata rantai ada di embah. Tapi si embah selalu menyalahkan anaknya dan menyalahkan cucunya. Sakno ya mbah ini ya, pinternya nyalah notok ya. Padahal sebetulnya dialah yang sumber kesalahan. Jadi memang perlu diadakan satu penyadaran terutama di LP3A ini yang mempunyai tangan panjang dan mempunyai audiens yang cukup luas untuk mensosialisasikan hal ini supaya jurang ini bertambah mendekat. Kalau toh diberi jembatan atau diberi jalan menjadi lebih mulus. Karena kalau jurang biar bagaimanapun turun dulu baru naik.
Dan setelah naik baru gelo air mata bercucuran. Biar mbah jadi hidup bla 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 bla. Bareng bayi wis mati ditangisi tok. Nah ini. Tapi kalau sudah ada jembatannya kan, oh iya mbah gitu. Si mbah juga ngene lucu, iya mbah. Itu jembatannya. Di situ perlunya ada komunikasi antar multi generasi. Artinya saling pengertian ya mbah ya. Saling pengertian banget, dan kebiasaan kita yang amat sangat masih terbawa sampai sekarang adalah senang sekali istilah saya, Bu dosen bahasa Inggris ini, aku sok-sok bahasa Inggris, to talk to. Ayo kita berlatih to talk with. Jangan berbicara kepada, tetapi berbicara dengan. Karena kalau kita sudah berbicara kepada, nilai instruksi ada di situ. Hanya si mbah yang tahu. Tapi kalau berbicara dengan, si mbah ngomong, putu yang jawab, oh ngono toh. Misalnya yang amat sangat tidak disenangi mbah-mbah adalah putu-putu nyekel HP. Sementara bapak ibunya juga nyekel HP. Jadi aku gak diwongno. Sing dicekel HP tok, aku gak tahu dilus-lus, aku gak tahu digapakno. Wah, jurangnya tambah dalam. Nah, sekarang dibicarakan dengan nyaman. Si bapak ibu bilang, kalau nggak nyekel HP anaknya untuk PR gak ngerti bu. Karena saiki pelajarannya PR-nya gurune ngirime liwat HP. Dari mbah, oh kowe iki sinau tau tak darani kowe dolanan. Kan tutok with. Kalau tutok tuh, ojo dolanan HP. Itu tutok tuh. Dan si cucu, HP mana, wis gak enak, gak usah ngomong mbek mbah. Mbak ditinggal lungo, mewek, sedih, jadi sakit. Iya. Berarti memang komunikasi antara mbah memberitahukan ada suatu yang ingin diketahui, apa sih yang sedang dilakukan gitu ya. Iya. Terus mungkin si cucu juga menceritakan gitu. Betul. Ya. Betul. Dan si mbah harus mulai merubah pola pikirnya. Bahwa selama ini orang selalu menyebutnya mindset ya, sebetulnya itu adalah frame of thinking ya, bahwa mbah-mbah ini selalu merasa aku tahu segalanya. Zaman kumbien ya. Nah, kemudian generasi yang berikut jadul. Nah, udah timbul konflik di situ. Iya. Jadi harus ada pembicaraan yang nyaman, afirmasi komunikasi ya. Mungkin ada gimana kalau Eyang memberikan komunikasi di keluarga gitu yang dengan cucu-cucunya supaya Eyang bisa menyampaikan informasi ini loh seharusnya seperti itu. Saya memang senang sekali kalau memberi contoh itu diri sendiri ya, sehingga karena yang kita tahu kan diri kita ya, orang lain kan kita nggak tahu ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita mempunyai satu bahasa penghubung gitu ya dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, sehingga ini seperti mulai timbul kata-kata baru, bahasa-bahasa baru itu saya tanyakan. Antara lain pernah saya sampaikan juga di inspirasi yang lalu, ya. Saya sampaikan juga bahwa saya tanya pada cucu-cucu saya waktu kita sedang jalan gitu, kepo itu apa sih? Gitu. Karena saya waktu itu memang belum tahu artinya kepo. Dan cucu saya menjawab, ya kayak gini nih kepo. Oh pengen ruan ya? Iya, nah udah bener. Yang ibu udah nangkep katanya. Karena saya, apa sih kepo? Kok bolak-balik dari tadi ngobrolnya ada kepo. Jadi saya kan pengen tahu. Saya tanyakan. Kemudian juga saya tanyakan apa mereka kalau lagi tidak nyaman gitu. Itu artinya boring. Oh ya. Jadi ada komunikasi. Kita membuat jembatan. Iya. Sehingga jurang itu tidak muncul. Nah, akhirnya saling menerima gitu, menerima informasi. Iya. Kemudian saling misalkan mbahnya merasa kalau oh iya ya sekarang zamannya sudah berubah. Sudah berubah, nah itu. Akhirnya kalau zaman dulu mungkin pesan makanan itu kita harus ke warung. Iya. Kalau sekarang lewat telepon. Lewat HP sudah. Ya. Kemudian si mbah akan bilang panganane iku meneh. Aku wis gak kepengin makan, makanannya iku meneh. Nah ini si mbah harus bisa membuat membuat sebuah kreasi sendiri. Yang datang sup merah lagi ya, atau pokoknya sup-supan lah ya. Soto aja disebutnya
chicken soup ya, jadinya semua sup lah gitu. Nah, si mbah kalau kepengin lodeh santen nono, lebonono laos sampai salam dadi lodeh. Nah, di sini dibutuhkan komunikasi. Jadi kita bicara dengan generasi tadi, yang multi generasi tadi, yang 2 generasi saja sudah ribet gitu ya. Kalau yang 2 generasi, aku pengen lodeh, kata generasi yang kedua bilang lodeh mana, ganti saiki sop, jadi geger. Apalagi sama cucu, emangnya apa sih mbah bedanya? Nah, ya, lebih panjang lagi. Nah, sekarang si mbah yang katanya tahu segala macam, yang menata diri, jangan yang muda yang suruh berubah. Memang sekarang adanya kalau beli ya sup itu. Iya. Kalau mau beli lodeh nggak nemu lewat GoFood ya. GoFood, jadi akhirnya kan bisa nggak makan seharian. Nah, ini mbah yang harus maklum. Jadi di sini disebutkan komunikasi multi generasi, di sini yang tua yang menata diri, yang tua yang berinovasi, merubah dirinya, beradaptasi pada yang muda. Karena kalau yang muda, dengan catatan jangan katakan nek zaman kumbien. Zaman kumbien enak buat yang tua. Zamannya bapak ibu enak untuk bapak ibunya, tapi tidak enak buat anak-anaknya. Bahkan generasi yang multi generasi tadi, generasi ketiga saja, jangan sampai jauh-jauh, generasi ketiga aja itu sudah menanyakan, dulu nggak ada HP, terus gimana kalau mau ngobrol sama temennya? Ya kita dolan, kita ketemu, kita janjian, makanya lebih akrab. Makanya sampai sekarang kita masih berteman. Kalian punya teman tapi kadang-kadang nggak tahu wajahnya, tapi ngobrolnya sudah enak, udah lu gua, tapi wajahnya nggak pernah lihat. Itu temenmu di mana? Temen di HP lo. Kan berarti, tapi dia nyaman dengan teman di HP-nya. Si mbah mengatakan itu tidak nyaman. Si anak-anak bilang, kok iso ya punya teman padahal nggak punya HP. Memang zamannya berbeda. Nah, ini yang harus dikomunikasikan, to talk with tadi. Kalau cuma zaman kumbian, ya yang sing zamannya mbah lo gak ono HP, apa enak lah kan? Akhirnya sama-sama timbul friksi. Ya, berarti gini ya, yang semua punya pertimbangan sendiri, sudut perspektif positifnya masing-masing. Nah, ternyata sudut ini tidak berimbang. Nah, berarti kan di sini juga perlu jembatan antara eyang dan anak. Maksudnya begini, sebenarnya kalaupun eyang atau generasi old itu diberitahu dengan baik-baik, dengan lemah lembut, mungkin akan lebih menerima seperti itu ya, yang karena kan sebenarnya juga namanya family itu kan pasti ada satu keterhubungan. Nah, keterhubungan ini pasti ada yang kelebihan, ada kekurangan. Nah, di mana orang yang generasi yang lebih lama ini sebenarnya punya banyak ilmu yang ingin disalurkan. Namun karena kegagalan ataupun kita tidak paham, akhirnya makna dari suatu intuisinya tuh jadi kurang pas gitu itu. Tidak tepat guna ya, jadinya akhirnya tidak tepat guna, otomatis kalau tidak tepat guna tidak berhasil guna. Jadi efisiensi dan efektivitas itu memang harus kita lakukan ke dalam keseharian. Kemudian yang sangat mengganggu sebenarnya sekali, ini sedikit tinjauan psikologisnya gitu ya, adalah inner child, masa kecil. Si mbah-mbah ini dulu mempunyai masa kecil yang segala macam harus. Kemudian beliau terapkan pada anak-anaknya. Sementara anak-anak ini merasa bahwa zaman harus itu sudah harus lewat, sehingga dia tidak harus pada anak-anaknya. Jadi kenangan masa kecil itu kayak dendam panjang. Dan si mbah melihat anak-anak yang sekarang, cucu-cucu yang sekarang segala macam boleh, itu merasa risih. Dan si kecil ini kan sebetulnya nggak tahu apa-apa. Mereka adalah victim, mereka adalah korban. Korban inner child-nya bapak ibunya, dan si mbah juga punya inner child-nya sendiri. Jadi saling terkait ya. Saling terkait. Kemudian sering dikatakan bahwa mbah-mbah ini tidak bisa berkomunikasi baik karena selalu ngeyelan dan sebagainya. Kenapa yo ngeyelan si mbae? Lagi kecil nggak pernah boleh mengatakan tidak, harus manut. Mumpung jadi paling tua, menjadi penguasa di dalam rumahnya, nah segala macam harus nurut beliau.
Akhirnya beliau yang mengeyel. Dan disitulah munculnya konflik dengan generasi berikutnya. Ya. Jadi jangan katakan bahwa serumah jangan sampai ada 3 generasi. Sekarang nggak mungkin itu bisa terjadi karena memang mbahnya umurnya jadi panjang, jadi otomatis 3 generasi akan terjadi gitu. Kenapa nggak kita cari jalan? Betul. Bukan jangan ada 3 generasi, ya sudah, kalau memang terjadi 3 generasi, apa yang harus dikerjakan supaya pada waktu 3 generasi tinggal satu rumah, multi generasi tadi tidak terjadi friksi. Tapi yang terjadi adalah afirmasi komunikasi yang menyenangkan. Karena di sana harus berlatih to talk with, harus berbicara dengan, bukan berbicara kepada. Kalau berbicara kepada itu nilai instruksi lebih berbicara di sana. Apa memang untuk menjembatan itu ada satu bridging penengah gitu ya, yang tadi Eyang katakan kalau si cucu itu kan terlalu jauh dengan Eyang. Kemudian orang tua yang di sini adalah anak dari orang tua tersebut kan terlalu sibuk gitu ya, yang berarti ini paling tidak ada suatu kerelaan dari orang tua gitu kan sebagai anak dari Eyangnya tadi itu untuk menjadi jembatan. Seperti itu kan Yang ya. Sebetulnya antara generasi, katakanlah generasi 1 ya yang sudah mbah ini ke generasi 2 itu timbulnya jurang antara lain adalah bedanya bidang pendidikan. Karena pada zaman tertentu, era tertentu, dari orang tua yang dapat dikatakan non akademik ini kemudian amat sangat menginginkan putra-putranya akademikal banget. Dan pada waktu putra-putra yang akademikal ini benar-benar menjadi kelompok intelektual, kelompok yang memang ini, si mbah ini udah ketinggalan zaman. Di situ sudah jurangnya tambah lebar. Dan sering sekali si generasi 1 ini ada satu kata-kata yang saya harapkan ini mulai dihapus dari pikiran dan dari hati para tua ini. Biyen kowe iki wis tak gedekne, tak pinterke, tak sekolahke dhuwur, saiki gak gelem ngopeni aku. Sebetulnya anaknya pengen ngopeni, tapi gak tahu caranya. Begitu yang itu sebenarnya. Terus gimana caranya? Nah, itu karena bidangnya sudah bidang pendidikannya sangat berbeda. Jadi seandainya putranya pagi-pagi harus berangkat ngantor, si ibu, kowe sibuk ngantor aja, anakmu gak mbok urusi. Nah itu. Kemudian ada sekelompok mbah tanggung ya, ada mbah tanggung ya. Ini mbah tanggung itu yang mbahnya juga sudah mulai bekerja, akhirnya supaya anak-anaknya keurus ambil pembantu. Kalau sekarang kan malah ambil daycare ya. Kalau dulu kan sempat ambil pembantu. Si anak-anak yang dibesarkan oleh pembantu pada waktu dia punya anak, aku nggak mau anakku dibesarkan oleh pembantu, masuk daycare. Atau kalau enggak dia jadi real housewife, si ibu nesu. Jadi semua masalah itu kasuistik sekali. Sudut pandang positif yang berbeda itu Dan akhirnya kalau memang sudut pandangnya berbeda, sulit sekali untuk dipertemukan. Gitu. Dan rata-rata karena pola asuh masa kecil. Jadi inner child ini. Nah, itu rasa kanak-kanak yang sangat terganggu. Kemudian ini dibalas dendamkan ke bawah lagi. Kan kasihan ya. Kasihan banget, terutama untuk generasi yang sekarang ya. Generasi sekarang yang kemarin dikeluhkan itu adalah anak-anak yang mudah sekali give up. Sehingga dia senang self harm dan sebagainya, bahkan sampai bunuh diri dan sebagainya. Si mbah nyalahkan bapak ibunya. Sementara bapak ibunya membolehkan anaknya segala macam karena dulu dia merasa segala macam dikengkang. Jadi lingkaran setan lah begitu. Padahal kebutuhan yang namanya komunikasi dan kasih sayang sekarang ya. Apalagi kasih sayang ini betul-betul ternyata adalah tameng yang sangat besar yang dibutuhkan sekali untuk tidak give up, tidak putus asa. Karena kalau tidak bisa, sementara ada satu, saya menyebut tahun aja ya, pendidikan mulai tahun 2000 itu kalau tidak bisa ngono ae kok gak iso. Betapa bodohnya kamu, lomba ini kalah, lomba itu kalah. Sehingga si anak itu yang penting pinter, kasih sayangnya jadi hilang. Si bapak ibu juga menyuruh anaknya belajar itu bukan karena kasih sayang supaya kamu nanti jadi orang yang punya pikiran positif ya, jadi smart gitu ya. Enggak, yang penting kamu jadi pinter, kamu jadi juara. Dan kalau anaknya jadi juara, bapak ibunya numpang tenar. Loh ini, sehingga anak itu dikejar, kasih sayang jadi berkurang.
Harus ranking ya, terus ya? dirasakan menjadi kekurangan kasih sayang. Jadi begitu dia mendapat tantangan, rasanya sudah hilang segalanya, putus asa. Bahkan ada satu istilah ya yang sangat bagus, kayaknya juga itu perlu dikembangkan. Monggo nanti dari LP3A ini, yaitu anak-anak yang sebagai quilter, kemudian campers, boleh pakai S ya karena jamak ya, kemudian juga climbers. Jadi anak-anak yang quitters ini tadi yang give up itu gampang bunuh diri dan sebagainya itu. Karena yaitu harus juara, harus pinter, harus menang, harus sebagainya. Begitu tidak bisa apa-apa, akhirnya dia tidak bisa apa-apa kalau tidak ada instruksi. Mau menaruh sesuatu, ada paket gitu dia terima. Untuk naruh aja, taruh mana Bu? Loh. Sampai dia itu pikiran tidak berjalan, bahkan emosinya pun tidak berjalan. Jadi dia mengalami yang disebut emotional numbers itu ya. Jadi betul-betul dia kehilangan, mati rasa. Diawali dari mati pikiran karena semua diinstruksi. Untuk naruh paket ini aja dia tanya, karena takut daripada nanti disalahkan. Nah ini yang akhirnya muncul menjadi anak-anak yang kalau ada apa-apa lari aja lah, paling aman. Akhirnya dia termasuk antara lain mati itu selesai segalanya. Padahal salah ya. Ya, padahal mati itu kalau memang Allah belum mematikan kita, kenapa kita harus mati? Itu enggak ada, pikiran itu enggak ada. Kemudian dia jengkel pada bapaknya, jengkel pada ibunya, tapi enggak berani lawan. Yang dia lawan dirinya sendiri. Dia iris-iris pakai penggaris dan sebagainya. Yang penting sakit. Bahkan ada penelitian mungkin dia mencari perhatian, ternyata bukan mencari perhatian. Cuman dia hanya berani pada dirinya sendiri. Karena dia tidak berani pada orang lain. Berarti pelampiasan gitu ya? Pelampiasan. Dan tidak semuanya orang yang senang self harmers itu yang kemudian jadi suicide, bunuh diri. Tidak semua. Dan ini bukan karena mencari perhatian, tapi karena dia hanya berani pada dirinya sendiri. Ya dari pengasuhan tadi, kemungkinan dari beda tingkat pendidikan dan sebagainya. Kemudian belum lagi bapak ibunya, mbahnya juga ikut-ikut. Ngono ae gak iso dan sebagainya. Bapakmu biar pinter. Karena maaf ya, ini saya pakai contoh misalnya mbahnya petani. Kemudian bapak ibunya disekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Si mbah ini kan bangga sekali. Anakku jadi orang pinter. Begitu cucunya sama bapak ibunya terserah kamu mau kuliah di mana, sekolah apapun. Jadi si mbah nyeneni putunya itu dengan enaknya. Bapakmu itu loh biar tak pinter no gini. Nah si anak kan lebih merasa tidak berguna. Mati adalah cara yang paling mudah. Karena nggak ada yang ngomel seperti itu. Iya. Bahkan ada anak yang mau bunuh diri, kita tanya kenapa mesti bunuh diri. Aku nggak mau bunuh diri. Just empty, kosong. Aku cuma butuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Wow. Ya itu namanya bunuh diri. Tapi enggak, niatnya nggak bunuh diri. Cuma membuat tidak ketemu siapa-siapa itu aja. Kan karena cepatnya pikir toh itu. Oh, berarti dia mungkin nggak ada informasi tentang kasih sayang gitu. Betul, iya. Dan sebetulnya itu yang dirindukan oleh hatinya. Terlalu dry gitu ya? Iya. Terlalu kering. Kering sekali hidupnya, sangat-sangat kering. Bahkan bercerita ke temannya pun dia nggak bisa. Jadi betul-betul kosong, emosinya pun kosong, otaknya juga kosong. Karena hanya mengerjakan sesuatu yang berdasarkan instruksi saja. Dan kalau udah diinstruksi, dia nurut instruksinya, kemudian dia bilang, pinter. Oh, jadi kalau aku menjawab instruksi berarti itu yang benar. Sehingga benar-benar naruh paket. Dari paket itu aja dia tanya, ini ditaruhnya di mana? Saking ketakutannya. Saking takutnya. Karena dia juga ingin, karena kalau dia tidak berprestasi kan dia dibully oleh orang serumah. Termasuk mbah ikut membuli gitu ya. Padahal itu tadi anak-anak itu kan butuh waktu untuk bisa berprestasi gitu ya. Dan pinter dengan smart kan beda ya. Pinter itu kan mengejar harus nilai 100 ya. 1 tambah 1 harus 2. Sementara dia bilang enggak kok. 1 tambah 1 itu 100 dibagi 50. Dia smart kan? Gitu. Yang karena apa ya, agak menjadi satu yang menyedihkan ya Yang karena membaca kasus banyak orang yang bunuh diri, kemudian itu bagiannya malah anak-anak muda. Akhirnya kan ini satu hal yang bisa dicegah gitu, apalagi kalau kita lihat informasi sangat banyak. Betul. Gitu kan.
Namun terkadang ya itu tadi antar informasi antar keluarga itu di dalam keluarga iya. ini yang kurang, sehingga multi komunikasi multi generasinya yang tidak berjalan. Karena dulu itu nggak ada kesadaran bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak itu bukan hanya makan, Ya. minum, kemudian pendidikan, uang, tapi juga kasih sayang mungkin ya. Itu amat sangat tidak tersosialisasikan. Iya. Jadi anak-anak itu disayangi hanya pada waktu digendong dan ditetei. Nah, Setelah dia mulai belajar jalan pun sebetulnya kasih sayang masih ada, tapi sering Ya. tidak tampak. Aja lakune. Dolan nggak boleh, sembarang nggak boleh. Engkau tiba dan sebagainya. Orang tua maksudnya ngeman karena kasih Ya. sayang. Si anak kok sembarang nggak oleh. Nah itu. Jadi beda persepsi dalam hal ini. iya. Iya. Jadi itu yang akhirnya tidak muncul rasa kasih sayangnya. Iya. Karena mungkin gini yang ada doktrin bahwa yang bagus itu yang berprestasi, yang pinter, yang Iya ranking. itu banget. Hmm. Karena bapakmu biyen tak sekolahnya jadi pinter. Iya. Lah setelah si bapak jadi pinter kok ngurusi anaknya kok jadi gitu. Jadi yang dimusuhi si putu. Dia tetap bangga pada anak-anaknya yang dari anak petani menjadi seorang sarjana. Wah itu kan membanggakan sekali. Betul. Kalau anak dosen jadi sarjana, oh biasa gitu ya. Tapi kalau anak pedagang, anak petani jadi sarjana, zaman itu kan sebagai sebuah kebanggaan. Dan itu yang menghasilkan generasi-generasi sekarang ini yang menjadi generasi yang mudah patah ini. Iya. Karena pola asuh itu tadi. Tadi saya sempat kita ngobrol di belakang bahwa sebenarnya Eyang punya anak yang jadi arsitek ya, yang atau perancang bangunan. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya? Berarti Eyang berhasil tahu oh anak ini punya kemampuan yang bukan akademisi yang dimana kita jadi dosen. Iya. Jadi dia bisa mengeluarkan suatu karya seperti itu. Betul. Mungkin Dan diceritakan seperti itu yang kita. aduh, ini cerita sedikit ya. Jadi anak saya 5. Ya. 3 laki-laki 2 perempuan. Ya. 3 laki-laki ini semua kalau sekarang disebutnya undangan. Zamannya mereka kuliah dulu PMDK Ya. di arsitektur semua. Wow. Kemudian yang perempuan 2 itu yang satu pinter berbahasa, dia ambil hubungan internasional. Yang satu jago matematika, jadi dia akuntan. Oh. Ya. Dan yang perempuan 2 ini setelah mempunyai anak resign dari pekerjaannya. Nah. Mereka menikah di usia yang cukup banyak karena mereka sendiri mengatakan kalau aku udah punya anak aku harus di rumah. Iya. Sehingga mereka bekerja dulu sampai ya cukup puas barangkali untuk mereka barangkali ya, karena menikahnya udah cukup tua di umur 35. Dan selesai itu mereka resign mengurus anak-anaknya, dan setelah mereka tidak bekerja yang perempuan 2 ini di rumah itu craft yang dia kerjakan. Craft ini butuh sebuah keahlian tersendiri ya, bukan akademisi ya. Jadi akademisinya tuh mereka mikir sudah dapat gitu ya. Nah, kemudian yang 3 laki-laki ini, yang 2 sekarang sudah usia pensiun, sudah 60 tahun dan 58 tahun, dan yang 58 tahun itu sekarang mengajar craft di SLB. Yang 60 tahun ini craft aja di rumah, kemudian yang satu lagi masih tetap bekerja di Arab Saudi, mana namanya, Qatar, di Doha. Jadi dan semuanya itu benar-benar di luar bidang saya gitu, dan di luar bidang ayahnya di perkereta apian. Pada waktu ayahnya mau pensiun, tapi di diklatnya ya, itu beberapa teman mengatakan minta dong satu anakmu biar meneruskan di kereta api. Anak-anak saya bilang kita tidak tertarik dengan kereta api gitu. Ya. Akhirnya yang lucu yaitu yang nomor 4 yang sekarang ada di Qatar itu sempat ikut membuat kereta api Mekah Medina. Jadi, ya ternyata secara genetik tetap ada gitu kereta apinya. Jadi itu anak-anak saya seperti itu, dan kita bebaskan. What do you want? Dan sekarang cucu-cucu dari sekian banyak cucu, 9 cucu saya, 2 laki-laki mempunyai klub band yang manggung di mana-mana, dan 3 laki-laki lagi mempunyai warung kopi.
Yang perempuan memang bekerja dan perempuan yang 2 lagi masih kuliah. Ya. Jadi semua karena anak-anak saya berikan kesempatan untuk menjadi apapun, akhirnya mereka pun dengan anak-anaknya menjadi apapun. Ya, berarti ini ya suatu pergeseran sudut pandang bahwa yang namanya bagus itu adalah berprestasi ranking 1 di sekolah, tapi ternyata ada itu tidak menyamankan si anak, itu sangat berbahaya. Bisa jadi dia yang tidak nyaman, bisa jadi generasi berikutnya yang dia korbankan. Banyak sekali anak-anak yang sekarang menjadi anak-anak quitters tadi itu adalah orang-orang yang mengorbankan anak-anaknya karena dia manut sama bapak ibunya jadi apapun oke. Akhirnya anaknya dibiarkan menjadi apapun. Hanya ini juga kurang bijak juga ya. Kurang bijak juga, jadi jangan berkompensasi. Kalau kita tidak suka, lebih baik kita tidak kerjakan itu, atau kalau kita suka ya itu kita kerjakan, dan kita cari akal sehat, kita cari yang paling tepat, kita gunakan akal sehat. Gimana yang caranya? Jangan hanya emosi saja, karena kalau emosi ini kan lebih banyak ke arah social law ya, hukum masyarakat ya, karena masyarakat semua mengatakan nilai 100 adalah nilai terbaik, kita terbawa. Sementara anak kita dapat 60, 70, kita udah bilang, gimana kok nggak pinter, terbuli anak-anak kita. Kasihan ya Yang ya? Sangat-sangat kasihan. Sekarang banyak sekali anak-anak depresi karena bullying bukan di luar rumah, tapi justru di dalam rumah. Bahaya itu. Karena tidak mencapai nilai 100. Ada potensi-potensi gitu ya Yang ya? Orang itu multitasking ya, jadi kalau dia tidak pandai di satu bidang, Allah itu akan memberikan dia kepintaran di bidang yang lain. Ini saya dapatkan dari pengalaman pada waktu saya mengurus anak-anak cacat. Anak-anak buta rata-rata itu pintar. Dan dia mempunyai kepekaan pada rasa, kepekaan pada seni dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang mempunyai kemampuan berpikir rendah, itu dia punya keterampilan khusus. Bahkan saat ini, bukan saat ini ya, sebelum pandemi saya ketemu dia, salah satu anak debil itu mempunyai kebun tembakau, dan dia adalah salah satu orang yang mengirimkan daun tembakonya untuk cerutu. Jadi dengan ukuran panjang sekian, lebar sekian, dalam keadaan utuh. Dan setelah ngobrol dengan petani sekitar, mereka mengatakan apa? Orang lain hujan ngeyup, panas juga ngeyup, dia tidak. Karena dia tidak punya kemampuan untuk perlu ngeyup dan sebagainya. Pokoknya aku nyambut gawe. Dan akhirnya tembakonya menjadi nomor 1. Dan itu yang dikin. Jadi Allah itu hebat pokoknya. Kalau dikurangkan di sini akan dilebihkan di sini. Jadi anak yang nggak mampu membaca, tidak mampu menulis dia. Tapi dia tekun memelihara pohon-pohon tembakonya. Tidak 1 tapi puluhan. Ya ini saya mau ngambil ini Yang. Bagaimana caranya supaya tidak emosi pada saat marah ya? Tidak emosi pada saat marah, gunakanlah akal sehat. Nah, terus gimana kalau namanya orang marah terkadang kan lepas kendali? Ya, karena terbiasa dari kecil. Kalau dari kecil, atau katakanlah kalau kecil belum, dari muda. Jadi kalau ada yang bersalah, kita sering sekali kamu sih blaming ya, menyalahkan orang. Tapi kalau kita menggunakan akal sehat, kalau aku di situ mungkin aku juga seperti itu. Maka kita bisa menerima kemarahan orang. Sehingga kita akan melatih diri kita untuk tidak mudah marah. Berarti untuk yang ada salah, memang seharusnya yang merasa salah itu ditegur, terima gitu ya? Iya, dan marah itu kelolalah marah ya, jangan kontrol kemarahan. Kalau dikontrol itu dijadikan yang sabar, akhirnya marahnya dielek, ya, ditelan ya. Tapi kalau dikelola, kita perlu marah, tapi kan tidak perlu teriak, tidak perlu membentak. Apa yang tadi ada pertanyaan tentang apa campers, sih yang dimaksud dengan campers itu? Campers ini orang, kita membahas hal ini dengan quitters, campers dan climbers ini membayangkan orang pendaki gunung. Kalau yang quitters ini berada di kaki gunung aja, pokoknya dia nggak berani kemana-mana. Kalau ada tantangan dia lari, ada tantangan dia lari. Jadi dia betul-betul quilt, lari dari ini. Tapi kalau campers ini dia berkemah dulu, dia amati dulu, cuacanya enak, ada yang nuntun saya, jadi dia berani naik. Di
Di tengah jalan aku capek, udah dibikin kemah lagi di situ, dia nggak mau terus. Jadi segi negatif dari campus adalah oportunis, dia selalu mencari kesempatan. Juga orang yang menghalalkan segala cara. Jadi benar-benar orang yang cari selamat, kata orang Jawa. Nah, kalau climbers ini orang yang senang sekali dengan tantangan. Dia akan memanjat lagi, mendaki lagi sampai ke puncaknya. Iya. Ya, jadi apa namanya? Tapi ini semuanya kan bisa dibentuk ya, Yang ya? Ya, bisa di dalam pola asuh ini terbentuknya. Jadi anak-anak itu jangan dibentuk, jangan dijadikan boneka percobaan, tetapi diberikan contoh-contoh. Banyak sekali, terutama kita kaum perempuan ini ya, jadi di LP3P ini ya, perempuan ini adalah kalau ada apa-apa mengeluhnya maju dulu, kalau tidak mengeluh modo itu mencela. Si ini sih gitu ya, itu yang selalu didengar oleh anak-anak tiap hari. Atau karena aduh aku kok aduh loro weteng, aduh ngeluh dan sebagainya, aduh mengeluh, dan ini didengar oleh anak-anak every day, anytime. Kelihatannya sepele ya, Yang ya? Kelihatannya sepele, tapi Kelihatannya barang sepele ini yang menjadi kontinuitas. Dan itu yang akan anak-anak tidak hanya mendengar tapi juga melihat. Oke. Kalau udah melihat ibunya bilang, aduh sakit kepala, aduh kesel, ngelimpruk. Begitu suami datang ngamuk. Loh. Nah, dan itu yang ditirukan. Oh, jadi orang itu harus seperti itu. Tanpa disadari itu mengajari ya, Iya. Yang ya? Jadi role model. Iya, padahal dirasa biasa aja. Sepertinya biasa saja, tapi Biasa ternyata aja. itulah role model dalam keluarga itu. Dan Allah memberikan kesempatan pada ini dari data bahwa perempuan jauh lebih banyak sekarang ini yang berusia panjang. Dari sisi positifnya, perempuan-perempuan ini masih merasa diperlukan, ada rasa usefulnya, meaningfulnya, sehingga dia masih menjadi lebih kuat. Laki-laki selesai pensiun, aku ngapain? Nah, akhirnya semangatnya nggak ada. semangatnya nggak ada. Begitu nggak ada semangat, makan kurang, bergerak enggak, jadi kena stroke atau tekanan darah tinggi karena makannya sakar-karep apa yang ada di depannya dimakan, terus akhirnya timbul penyakit-penyakit tertentu dan beliau tidak panjang umur. Perempuan ada segi positifnya menjadi panjang umur karena ada meaningful, ada merasa masih useful, tapi menjadi overthinkingnya. Nggak bagus juga di situ. Akhirnya putu yang jadi korban. Oke, ya. Gitu. Jadi perlunya komunikasi multigenerasi di sana. Yang berumur panjang ini, ayo menata diri. Oke. Jangan menunggu tua menata dirinya. Sejak mempunyai putra, katakanlah sejak bayi harus sudah mulai dilatih. Atau mungkin sebelum nikah tuh harusnya ada sekolah pranikah gitu ya, Yang ya? Di sanggar saya ada. Dan itu belum umum ya? Betul. Dan orang mengatakan orang menikah itu nggak usah diwurui iso. Nah, Tapi ternyata dengan berjalannya zaman, ya. inovasi diperlukan. Ya. Perubahan menuju positif itu sangat diperlukan. Oke. Karena kalau tidak ada perubahan, ya nggak cocok lagi kan? Iya, ya. Karena biar bagaimanapun perempuan bekerja, kemudian ada alat-alat baru, dan ini perlu pelatihan-pelatihan tersendiri. Menarik, Yang. Yuk, Yang. Sekarang kan kita sudah banyak ngobrol, mungkin dari audiens yang di sini ada yang ditanyakan. Monggo ibu-ibu. Mumpung ada ketemu pakarnya yang sudah melanglang buana, kita timba ilmunya. Monggo, dengan ibu siapa? Mungkin ada berkaitan dengan komunikasi. Oh, ngampun, dengan ibu siapa, Bu? Bu Anirwati dari perpustakaan. Oh iya, Ibu. Bersama teman. Jadi ini berkaitan dengan komunikasi dalam keluarga ya. Iya. Saya termasuk, ya bukan saya mengunggulkan diri, saya termasuk mentoleransi anak-anak saya. Iya. Tadinya apa yang diinginkan. Saya toleransi karena saya dulu termasuk orang tua mengharuskan kamu ini puasa ya, kamu puasa Senin Kamis meskipun saya itu berat, namanya ya betul. Kamu harus bangun malam meskipun saya berat, bangun Bang malam, betul. Ini berkaitan dengan agama ya. Saya
saya memang mentoleransi anak saya. Oh, sudah pulang sekolah tugas-tugasnya banyak ya, sampai malam. Jadi saya tidak membangunkan, mengingatkan untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Ya, ya memang saya ya berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan saat ini saya banyak mentoleransi anak-anak saya. Iya. Tapi ternyata sekarang, jadi ketika dia dewasa, saya merasa mereka itu pahitnya kurang. Ya gitu. Kalau kita dulu, kita pengen sesuatu, pengen kerja, nah kita sholat. Ya. Gimana Allah itu bisa memberikan petunjuk, kita puasa, tirakat lah istilahnya. Iya, iya. Ya. Jadi, nah sekarang saya lihat anak-anak sekarang kok kurang baiknya. Ya memang dia bekerja dari rumah ya. Iya. Tapi dia puas begitu saja, kurang baiknya. Kok saya lihat sholat malamnya juga, Sudah. jadi seperti kurang terlatih dia. Iya, iya. Itu bagaimana Bu? Jadi saya supaya tidak menyinggung dia, jadi Iya. ya, kita sekarang sudah sama-sama istilahnya sudah usia dewasa. Iya, 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 iya. Jadi bagaimana cara mengingatkan tapi dia tidak tersinggung gitu. Iya. Seperti itu yang berkaitan dengan agama ya. Iya, iya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Ya. pertanyaannya. Itu mungkin langsung dijawab ya. Langsung dijawab aja Iya, ya. biar enak gitu. Mengenai keagamaan ya Bu ya. Saat ini memang amat sangat mencuat tinggi sekali tentang keagamaan ini. Hanya ada satu hal yang sering sekali juga mengganggu pada anak-anak adalah dari TK sampai mereka di perguruan tinggi pun pelajaran agama ini sangat dogmatis. Sehingga beberapa anak tertentu itu justru masang benteng, tidak mengikuti apa yang disuruh, tetapi dia membuat cara sendiri untuk berbuat sesuatu atas nama agama ini tadi. Seperti misalnya anak-anak sekarang itu lihat orang tidak berkerudung sudah kok nggak kudungan, udah gitu ya. Jadi seolah-olah kerudung itu adalah ciri khas gitu ya. Akhirnya mereka menjadi ya ada yang aku nggak kudungan dan sebagainya gitu. Ya karena mereka merasa terlalu dogmatis. Alangkah baiknya melalui komunikasi yang itu tadi, komunikasi antar generasi tadi, kita berbicara tentang agama itu ada hakikatnya dan ada syariahnya. Kalau kita berbicara tentang hakikatnya adalah yang lebih delay apa yang kita dapatkan. Seperti misalnya, sudah bangun pagi-pagi ya, udah bangun. Aduh alhamdulillah ya, Allah masih percaya kamu dikasih nyawa. Itu kan kita udah mengarahkan mereka ke arah agama, mudah-mudahan tidak menyinggung. Kemudian dari sana kalau sudah bangun pagi masih diparingi nyawa, yuk kita jawab kepercayaan Allah ini dengan perbuatan mempertanggungjawabkan nyawa yang diberikan ke kita. Mudah-mudahan dengan cara itu tidak menyinggung keagamaannya, tapi justru mengingatkan keberadaan Allah pada dirinya. Gitu. Berarti penghantarannya itu penghantaran tentang bahwa kita ada karena Allah mengizinkan. Iya, karena Allah mengizinkan dan Allah memberi peluang. Oke. Kita bangun pagi karena Allah masih memberi peluang bahwa berumurlah. Ya alhamdulillah seperti saya sampai sekarang sudah sampai 82 masih dibolehkan hidup, itu kan berarti perkenan Allah. Nah, ayo kita isi dengan sesuatu yang ya supaya nanti misalnya penghasilannya sekarang hanya 5 juta, bulan depan jadi 6 juta, bisa jadi 10 juta dan sebagainya. Karena Allah mempercayai kita dan kita jawab, ya Allah aku terima kasih masih diberi umur, berarti aku masih bisa usaha, kalau daganganku mudah-mudahan besok lebih banyak dan sebagainya. Kita tidak perlu mengajarkan, tapi ibu yang misalnya ibu yang berdoa, ternyata anakku masih engkau beri umur ya Allah, panjang manfaatkan umurnya, dia bisa berjuang lebih baik dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan dengan begitu tidak terjadi pendiktean. Ya, Masya Allah. Berarti ada rasa kesyukuran atas pencapaian yang dicapai, kemudian tidak melupakan bahwa yuk kita berjuang lebih baik lagi gitu ya. Sama contoh ya. Ya, dengan contoh. Saya mungkin sedikit cerita tentang cucu ya ini. Jadi salah satu cucu dari anak yang terkecil tahun lalu itu mendapat undangan, dia lulus selesai SMA-nya, dapat undangan di UB di kedokteran. Masya Allah. Dan dia dengan cucuran air mata dia sungkem ke bapaknya sama ke ibunya bilang,
Alhamdulillah aku diberi kesempatan ini. Tapi aku nggak kepengen jadi dokter. Aku sudah bilang sama Allah tadi malam. Makanya aku sekarang hari ini berani ngomong sama bapak sama ibu. Karena kata Allah aku disuruh ngomong sama bapak sama ibu. Terus kita tanya, emangnya Allah ngomong sama kamu? Hatiku yang ngomong kan berarti itu disentil sama Allah. Karena kalau aku nggak ngomong kan bapak ibu nggak ngerti. Dan aku akan kuliah dengan tersiksa. Karena aku nggak kepingin jadi dokter. Akhirnya ayah ibunya mengantar dia menemui rektor, mengatakan bahwa boleh nggak pindah jurusan gitu ya. Dan rektor mengatakan boleh tapi tidak sekarang. Tahun depan tanpa ujian kamu masuk jurusan apa kamu kepingin. Bahkan alhamdulillah dia sebetulnya juga diundang ke Surabaya karena mewakili juara Jawa Timur, juara se-Jawa Timur. Dan pada waktu jadi memang betul-betul, dan dia minta maaf pada kepala sekolah dan kepada guru wali kelasnya segala, bahwa dia tidak bisa memenuhi harus jadi murid undangan gitu. Akhirnya dia menentukan jurusan apa ya? Dia ambil psikologi. Iya. Di sebuah sekolah yang menurut dia di situ aku mencari ilmu. Jadi contoh-contoh bagaimana mengagungkan Tuhan dan sebagainya itu kita tidak bisa secara dogma mengajarkan. Tapi dengan contoh, dengan tiap saat alhamdulillah, tiap saat terima kasih ya Allah dan sebagainya, itu akan membuat dia muncul rasa bertanggung jawab kepada Tuhan, itu akan muncul di sana. Dan kalau kita bertanggung jawab pada Tuhan, kita akan bertanggung jawab pada kehidupan ini. Ya, itu suatu hal yang menarik bagi saya, yang ketika kita merasa bersyukur malah muncul rasa tanggung jawab gitu ya. Satu hal yang baru sih bagi saya. Ya, karena kita sering sekali bersyukur itu kembang lambe kata orang Jawa. Hanya alhamdulillah, anytime alhamdulillah, jatuh astagfirullah, itu kembang lambe semua. Hatinya tidak pernah ikut. Coba alhamdulillahnya hatinya ikut. Oh, kesempatan ini darimu ya Allah. Aku harus bertanggung jawab atas kesempatan ini. Nah, ini kayaknya harus ditularkan gitu ya. Insya Allah bisa ditularkan dengan tidak menggurui, tapi menyontohkan. Oke. Ya, monggo mungkin Ibu. Termasuk itu komunikasi antar generasinya dengan cara itu. Jadi mbah-mbah ini tiap pagi di depan cucu-cucunya berhamdalah, diparingi umur panjang dan sebagainya, sehingga tidak ada omelan-omelan pada cucu juga. Alah ceritanya iku meneh. Cucu-cucu selalu itu yang dikeluhkan. Mbahku tuh lo ngomongnya iku meneh gitu. Gak pernah diceritakan loh. Iya. Nuwun sewu, saya tambahkan ya, karena ibu udah bilang gitu ya, mesti diceritakan. Saya kalau mau cerita pada anak cucu selalu saya tanyakan, ini udah tak ceritakan apa belum? Yang apa yang ibu? Yang ini. Oh belum yang ibu, yang gimana? Mereka akan mendengarkan. Udah yang, oh ya sudah, kalau udah berarti nggak usah cerita. Jadi saya nggak tersinggung, mereka mau mendengarkan. Gitu. Tapi kalau kita tengah-tengah ngomong, alah habis dia ngomong wingi, tersinggung ya pasti ya. Iya. Apalagi ngomongnya gitu, wah wingi wis diomongno. Langsung dipotong gitu ya. Lagunya apa? Intonasi yang nggak enak gitu loh ya, lagunya yang nggak enak. Itu akan mendatangkan friksi. Mengganggu komunikasi antar generasi tadi. Oke. Arek nom-nom itu loh nek dijak omong mesti kayak gitu. Akhirnya yang kena seluruh anak muda, padahal cuma cucunya yang kayak gitu, cucunya yang lain enggak mungkin. Oknum ya yang ya. Oknum banget. Iya yang. Ini ada yang mau tanya lagi boleh ya? Monggo. Dengan Bu siapa? Ini berkaitan dengan di keluarga saya itu ada 3 generasi. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. 4 generasi. Karena anak akhir saya kelas 5 SD. Iya. Kakaknya sudah lulus kuliah. Oh. Dan Iya. ada cucu di rumah dan Iya. cucu. Nah ini saya itu terkadang kok lost komunikasi dengan yang anak kelas 5 SD. Iya. Karena terlalu jauh ya generasinya. Iya. Saya biasanya minta pertolongan Mbaknya ya. Ada pernah kejadian ini. Sekarang kan lagi musim kata-kata itu dianggap biasa ya, kata-kata anjir itu kan. Oh iya. Saya pertama kali dengar itu kaget. Iya. Kaget terus ya agak dimarahin, beritahu dimarahin. Ini dapat kata dari mana? Terus si kakaknya malah bilang gini,
mama ini gagal. Ya. Biasa mah itu bukan kata-kata negatif. Iya. Kata dalam pergaulan. Ya. Gitu. Meskipun setelah itu kalau di rumah saya nggak ngomong, tapi ketika ponakan-ponakan ngumpul itu kata-kata Aku akan keluar lagi, betul. Nah seperti itu bagaimana kita menyikapi. Terus kemudian yang dengan anak saya ini selalu bilang gini, ini saya ini generasi introvert. Oh ya. Saya lebih suka di rumah daripada Keluar. Ya. tapi ngomongnya dengan santai. Iya. Nah menurut panjenengan ini baik-baik saja enggak itu? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu dari Bu Wiwi dari SMK 8. Oh, sama-sama dengan Ibu dari SMK 8. Jadi begini Ibu, kita sering sekali mendapatkan sesuatu itu selalu mengatakan anakku dapat itu dari luar. Mengapa dia ingin kulaan itu dari luar? Karena di dalam rumah tidak boleh. Jadi sesuatu yang dia dapatkan di luar itu menurut dia sesuatu yang baru yang menyenangkan. Seperti hanya ada keluarga yang sama sekali tidak pernah membahas tentang seks di dalam rumahnya. Dan suatu hari putranya itu menceritakan, aku sama temanku dibawain gambar ini sama temanku. Terus, aku senang banget sama dia itu baik loh sama aku. Bapak ibunya kaget. Ini gimana? Ya terang aja karena itu barang baru untuk dia yang tidak didapatkan di rumah. Dan begitu di luar ada yang dia dapatkan, bukan buruk jeleknya Ibu, buruk baiknya yang dibandingkan dengan rumahnya, bukan. Tapi sesuatu yang tidak pernah dia dapat dan dia dapat. Seperti kata-kata itu tadi, di rumah tidak pernah dengar dan di luar kok teman-temannya mengucapkan itu dengan tertawa dan sebagainya. Jadi something new dan sesuatu yang baru itu kan pasti menyenangkan. Dia bawa pulang dan sampai di rumah ibunya bilang, kulaan tekondiku mau, dapat dari mana itu? Kaget dia. Loh, emangnya kenapa? Oh, nggak boleh dibawa pulang. Oke, tak tinggal di sekolahan. Jadi di sekolahan dia bisa lebih dari kawan-kawannya. Karena dia tidak punya kesempatan di rumahnya. Sehingga pada waktu ada kesempatan di rumah, tapi di luar kontrolnya dia, karena saudaranya datang, teman-temannya datang, loh, lah kok anakku jek muni ngono? Karena dia sebetulnya di sekolah itu disimpan rapat-rapat di dalam lemari, dia kunci lemari luar rumah. Jangan dikira itu tidak pernah, karena sudah pernah lewat di kepalanya, sudah pernah nyangkut di otaknya, jadi akan terucapkan. Dan kembali lagi seperti kata putra ibu itu tadi, itu bukan kata-kata buruk, itu just sebuah letupan emosi saja. Seperti halnya orang-orang Surabaya misuh, ya, itu bapaknya dia bilang, bapak aku minta uang segini, gak ono. Besoknya bapaknya bawa motor baru, misuh dia, tuku motor anyar dia, kan bukan misui bapaknya, just sebuah letupan kata aja, Spontan gitu ya? ya. Dan itu kata yang menyenangkan untuk dia gitu. Jadi sekarang ayo pola pikir kita yang kita tata, itu bukan hal yang negatif, jadi tidak perlu didukani, karena begitu didukani dia akan tetap melakukan itu, tapi justru dosanya dua, karena dia tetap ngelakoni walaupun dilarang, dan yang keduanya ngapusi, dia ngomongnya di belakang punggung. Nah raksakno ya anak kita tambah dosa ya. Ayo kita doakan saja mereka. Itu tentang kata-kata tadi ya Ibu ya. Kemudian tentang ada generasi yang lain itu saya ingin menambahkan begini, tolong dibedakan antara mbah sama usia lanjut. Ya, kalau mbah itu kadang-kadang terbawa emosi, sudah punya cucu jadi harus podo mbek tanggane nek ngopeni putune gimana. Wah, putuku teko aku seneng banget. Begitu putunya pulang, aduh gegerku loro. Lah, itu kan hanya karena hukum masyarakat aja, stigma saja mbahnya tadi. Tapi kalau lansia, putunya teko, aduh alamat kesel iki aku. Ya karena dia nggak tahu bahwa badannya akan capek dengan datangnya cucu-cucu. Ya seneng, tapi tidak perlu cerita kemana-mana, putuku enggak lagi. Itu bedanya. Jadi putranya ibu yang nomor
yang kelas 5 ini ya, yang nomor 4 ini menjadi tidak terlalu mendapat perhatian karena ibu sedang memperhatikan cucu. Dan ini suatu hari dia akan protes. Pada saat dia nanti mempunyai anak ini akan dia manjakan karena dia tidak karena dia sendiri merasa tidak mendapatkan kasih sayang tadi. Monggo di dalam kehidupan keseharian kita buat keseimbangan dalam segala hal, sehingga kita tidak menyebabkan asuhan-asuhan kita ini merasa kecewa, asuhan-asuhan kita ini merasa sesuatu yang tidak dia dapatkan. Termasuk kasih sayang itu ibu bahayanya begini untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah, itu disayangi tidak disayangi dia merasa tidak disayangi. Apalagi kalau dimarahi, lebih merasa tidak disayangi. Dan nuwun sewu, sekarang sedang menjadi mode menitipkan anak-anak usia sekolah dasar ke pondok. Ini disayang tidak disayang, sadar tidak sadar, katanya ini persembahan pada Allah, ibadah dan sebagainya. Anak itu tetap merasa terbuang. Karena 12 tahun ke bawah ini, Bu Enok mana ini? Anak itu selalu merasa pengen dipeluk. Setelah 12 tahun kita nggak punya kesempatan loh Bu meluk anak itu. Dia udah lari sama temennya. Kalau dicium udah gitu. Dipeluk dia mau gitu. Nanti udah tua dia udah punya anak, baru dia mau meluk lagi, dipeluk lagi. Karena dia udah tahu rasanya memeluk anaknya, jadi dia dipeluk ibunya mau lagi. Tapi pada usia tertentu sampai mahasiswa kalau dipeluk kan apalagi dipeluk di depan teman-temannya. Dan apa kerugiannya? Pada saat dia ketemu lawan jenisnya, karena libido ini bisa muncul kapan saja, jangankan mawar harum, kembang telean diginiin aja dia udah katut. Ya. Bahkan ya itu tadi kata-kata yang di rumah nggak ada, di luar ada, wah itu akan menyenangkan untuk dia. Karena kata-kata ini kata-kata yang menyenangkan aku. Di rumah aku kan nggak dapat kata-kata yang menyenangkan. Gitu. Ya. Lalu bagaimana Bu cara menunjukkan kasih sayang supaya dia tahu? Antara lain anak-anak itu paling senang itu dielus Ibu. Jadi dari kepala terus sampai ke bokong ya, sampai tulang belakangnya itu. Capek yole. Mau bar pelayon yole dan sebagainya. Jangan nggak boleh pelayon ya, enggak. Tadi habis pelayon ya mbak kancane ya kesel ya. Kene ya kesel ya gitu. Diusuk-usuk punggungnya. Tadi nang sekolahan capek ya mikir ya, kepalanya yang dielus. Itu seneng sekali dia. Karena begitu dipeluk, udah gini dia. Tapi kalau dielus dia bahkan keluar dari kamar mandi atau mau masuk kamar mandi. Apalagi nuwun sewu, saya penganut agama yang agak ngawur katakanlah. Karena anak-anak habis wudhu, anak lawan jenis ya, anak laki-laki untuk saya, habis wudhu saya peluk untuk saya tidak membatalkan wudhunya. Tapi sekarang itu dinyatakan membatalkan, ya. Kalau anak enggak. Ya, muhrim, tapi tetap beberapa kelompok orang menyatakan jangan. Ya, beberapa kelompok orang menyatakan itu. Sehingga makanya anaknya usia sekolah dasar sudah ditaruh di pondok supaya tidak terjadi sentuhan-sentuhan pada anaknya. Memang itu ibadah pada Allah, tapi akhirnya kan mendatangkan rasa tidak nyaman pada anak-anak. Apalagi dia habis wudhu, arep sholat jole ya, dielus kepalanya. Wah, akan ada sesuatu yang berbinar-binar di dalam hatinya. Ibuku sayang aku, ibuku ndongakno aku dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Berarti kembali lagi ya, bahwa yang namanya kasih sayang, perhatian, tapi juga teguran gitu diperlukan ya Yang ya. Ya itu tadi saya matur, marahnya dikelola. Kalau negur nggak perlu pakai teriak. Dan tidak perlu membandingkan. Bahkan yang sudah anak-anak kita yang sudah dewasa, misalnya dia mengerjakan sesuatu ya yang kita tidak setuju dan sebagainya. Nek ngene piye? Bukan ngene lho, ngono iku nanti merugikan kamu, misalnya putra kita jualan dan sebagainya. Ngono itu merugikan kamu. Nek ngene piye? Nek aku pamane aku dodolan kayak kamu terus aku gini gimana? Bener enggak? Dia kan salah Bu gitu. Oh jadi salah ya, sing bener sing piye. Nah, kita mencari jalan keluar, tuh. Kita tidak mengajari dia, tapi kita berbincang, berkomunikasi itu tadi, Ya. komunikasi yang afirmasi tadi. Ya. Itu. Ya, dan kayaknya hal-hal itu tidak umum Yang, karena sebenarnya
ini kita lihat bahwa kayak tayangan-tayangan televisi, Iya. sinetron, ini kok banyak kan teriak-teriak Nah, ya. saya selalu juga zaman saya masih muda ya, saya masih muda berada di Dharma Wanita ya. Alhamdulillah waktu itu jadi ketua Dharma Wanita. Kalau ada pertemuan Dharma Wanita, semua mesti tertawa. Begitu ketemu, kata mereka manggil saya kan Bu Yuwono. Kata Bu Yuwono, jangan nonton sinetron. Selalu itu saya katakan. Ya. Karena sinetron ini benar-benar menyesatkan kita. Cemburu sama suami dari sana ya, gegeran dari sana ya. Kemudian gaya sosialita kita dapatkan dari sana gitu. Jadi saya selalu pertemuan Dharma Wanita. Siapa yang tadi malam nonton sinetron? Enggak bu, semua gitu sih. Dan rupanya itu yang beliau sampai sekarang kalau reuni udah tua-tua ini mesti, ibu buat nonton sinetron gitu mereka. Karena memang di sinetron itu cara marah itu yang ngajari itu sinetron dulu Des. Terkadang over ya, Bu. Iya, Terlalu berlebihan. Seperti anak pulang sekolah ngelempar kakinya, sepatunya dilempar pakai kaki, itu kan sinetron toh. Jadi memang benar Bu Yuli, sinetron itu benar-benar contoh yang bukan Tontonan main. yang bisa jadi tuntunan ya yang. Nah, harusnya tontonan itu jadi tuntunan. Kalau sinetron itu tontonan yang membuat terjerumus kita. Jadi tergantung kita yang nontonnya. Karena yang kita tonton wongnya ayu, yang kita tonton wongnya terkenal, jadi kita ikuti. Ya. Sementara kemungkinan itu tidak benar. Nah, itu yang akhirnya karena ya pasti kalau ibu-ibu ngurus rumah, ngurus anak kan capek yang. Nah, capek itu paling sederhana, leyeh-leyeh. Kebetulan di televisi adanya itu, dibuka lagi iklan, nggak ada lihat lain. Nah, pertama nggak masalah, terus habis itu lama-lama jadi kok kayaknya menarik ya, tanpa sadar itu kita ngeliat orang marah-marah, oh menarik, akhirnya karena Ditirukan. Iya, ditirukan itu loh yang Ya. seharusnya yang apakah memang harus ada suatu kita memang butuh hiburan-hiburan yang Iya. menyegarkan kayak gitu ya. Jadi kalau saat ini anak-anak lebih senang mendengarkan lagu, Ya. itu sebetulnya jauh lebih baik. Zamannya nuwun sewu, ibu-ibu ini semua mahasiswa dulu, kan yang didengarkan lagu, Iya. kan nggak bertingkah toh, Iya. kan paling-paling nyanyi-nyanyi toh. Iya. Setelah jadi nyonya yang ditonton sinetron kan jadi ngamuk-ngamuk toh. Ayolah gitu. Iya. Jadi memang kembali lagi yang berbicara dalam hal ini stigma Pak Yulis. Iya. Ya, jadi apa yang umum dikerjakan orang itulah yang terbaik. Sebetulnya bukan. Nah, Jadi saya kira ini tugas dari LP3A. iya. Menyebarluaskan, jangan mengucapkan biasane. Nah, Tapi ayo kita cari kebenaran dari yang biasanya ini. Itu yang kita kerjakan. Monggo, LP3A mempunyai kesempatan untuk bertemu masyarakat banyak toh. Ya. Apalagi ini kan lembaga akademika ya. Ya. Jadi orang lebih percaya. Monggo. jadi mungkin pembiasaan-pembiasaan yang biasa itu bisa menjadi lebih menyenangkan, namun yang benar gitu Iya, kita ya. cari kebenarannya dari yang biasa nih. Yang Seperti kebiasaan orang zaman dulu tidurnya malam, makannya sedikit, itu kan biasa nih. Iya. Dan nyatanya apa? Sehat toh? Iya. Tidak kena kolesterol dan sebagainya. Ya karena memang menjaga makannya memang Iya. puasanya Senin Kemis, kemudian ngerawat dan sebagainya. Iya. Tidurnya juga malam baru tidur gitu. Ya kalau sekarang tidurnya malam sambil zikir kan bisa. Oh ya, kembali maaf, menggok sedikit tentang zikir. Iya. Banyak sekali yang mengatakan aku zikirnya 1000, aku 2000. Itu nggak zikir, itu ngitung. Kalau zikir lali berapa? 7 pun sudah cukup. Tapi kan zikir tenan. Bener-bener sapi gitu ya. Iya, betul-betul ya. Asyhadu alla ilaha illallahnya itu betul-betul. Iya. La haula wala quwatanya juga betul-betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbarnya itu betul. Tapi kalau ngitung 1000 kan jadinya 1000-nya yang penting. Nah, ini juga nih ilmu baru. Banyak hal yang menarik yang luar biasa. Itu. Berarti tadi ya yang ya, selain dari kasih sayang, perhatian, kemudian tetap teguran tapi dengan cara lembut. Iya.
Ya itu yang tidak kalah penting itu adalah konektivitas dengan Yang Maha Kuasa itu tadi ya. Iya. Konektivitas tadi saya baru belajar dari yang sama ini kita tuh terpaku dengan apa zikir 100 kali, zikir 100.000 kali. Sampai akhirnya kita lupa bahwa yang kita ingat tuh harusnya Allahnya bukan zikirnya, bukan 100 kalinya ya. Kemudian nanti kalau begini pahalanya segini. Ya aku tak ke masjidnya jalan kaki biar pahalanya segini. Yang dikejar pahalanya, bukan ibadah. Nah, ibadahnya. jangan transaksi lah dengan Allah. Nah, nih. Kalau dalam ilmu apa ya? Dalam ilmu MSDM itu ada namanya motivasi transaksional ya. Ya. Jadi kalau motivasi transaksional itu dalam ekonomi ya, tapi dalam ibadah don't ever, bukan never tapi don't ever do it. Don't ever do it. Akhirnya mungkin karena keikhlasan Eyang seperti itu berjalan melakukan, kemudian akhirnya memberikan suatu kekuatan untuk keluarga Eyang seperti itu Eyang ya. Insya Allah begitu. Ya semuanya itu kita kembalikan pada Allah. Ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, jangan ingin sesuatu itu yang kembali ke kita. Tapi kita berbuat sesuatu adalah karena ini kita persembahkan pada Allah. Ya. Satu catatan menarik bagi saya, jangan nonton sinetron yang marah-marah. Nanti ketularan. Juga sinetron yang cemburu-cemburuan nanti ketularan. Kasihan ya yang suami sudah pulang capek-capek, tidak masih diomelin. Ya, akhirnya dia bilang, mending pergi daripada denger orang ngomel. Nah, kalau pergi salah lagi. Nah, itu. Dan kenapa laki-laki mencari tempat lain? Karena di rumah tidak boleh berperan di panggungnya. Gimana itu ya maksudnya ya? Segala macam udah duduk minum saja ya. Iya. Ini minumnya minuman. Kalau di kantor bapak minumnya pakai gula, padahal tiap hari itu sekretarisnya susunya banyak apa sedikit tetap ditanya. Karena sekretaris butuh bayaran ya. Jadi itu dia kerjakan. Istri kan enggak, pokoknya ngombe yo. Lah katanya bojone, mbok yo takon ono doyan enggak ngombe. Komunikasi lagi ya. Komunikasi lagi. Intinya di komunikasi dan komunikasi dengan, bukan komunikasi kepada. Ya. Nyonya ini komunikasinya dengan suami selalu komunikasi kepada. Ya. Jarang sekali komunikasi dengan. Ya, ini muncul perintah ya yang ya. Ya, akhirnya ojo ngono Mas, nek lunga ojo suwe-suwe. Ojo bengi-bengi dan sebagainya. Padahal dia bengi lo golek duit buat kita lagi. Iya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi apa yang kiranya bisa kita pelajari bersama. Terutama segala sesuatu intinya adalah di komunikasi. Nah komunikasi ini jadikanlah komunikasi yang afirmasi, komunikasi yang menyenangkan, menyamankan. Nyaman di Anda, nyaman di saya. Gitu. Bukan nyaman di saya dulu, tapi nyaman di Anda dulu, baru nyaman di saya. Masya Allah. Ini luar biasa yang ilmu buat kita semua bagaimana ternyata manusia itu memang makhluk sosial, tidak pernah sendiri. Sehingga kita harus tahu bahwa kita harus sadar bahwa kita harus menyadari ada peran orang lain, kemudian ada orang yang harus kita dengarkan. Betul. Nah itulah yang akhirnya ketika kita mengakukan kita keseimbangan itu tidak terjadi. Nah akhirnya terjadi gangguan komunikasi, kemudian ternyata ada catatan penting, ketidakharmonisan itu membuat banyak kasus di luar sana ya. Betul. Jadi seperti anak kepingin bunuh diri dan sebagainya. Intinya bukan ingin membunuh dirinya. Intinya yang penting tidak berhubungan lagi dengan orang-orang itu. Nah kan aneh ya, cara berpikirnya ini loh kan aneh. Jadi ada salah satu anak yang mencoba bunuh diri akhirnya tertolong. Waktu kita tanya itu, yang penting aku nggak hubungan lagi sama orang itu. Sampai Pak polisi ini bilang, kenapa nggak kos aja tempat lain? Kos kan masih minta uang ke dia buat bayar. Maksudnya itu orang tua gitu ya? Iya. Jadi dia nggak mau ketemu orang tuanya, dia nggak mau ketemu mbahnya karena tiap hari dibully. Empty, kosong, jadi dia bilang. Kita pokoknya inginnya aku itu hidup ya udah kosong, aku aja sendiri gitu. Jadi dia pengennya invisible gitu, invisible aja yang penting, nggak ada aja gitu. Oke. Dan itu kita katakan, tapi mati membunuh diri itu kan dosa gitu. Ya. Aku bukan mau bunuh diri, aku pokoknya nggak mau ada siapa-siapa. Introvert tadi itu. Introvertnya keterlaluan mungkin ya. Nah. Karena banyaknya
artikel-artikel tentang introvert, ekstrovert dan sebagainya, berbagai istilah-istilah psikologi di dalam medsos, akhirnya orang mempelajari itu sendiri dan mencocok-cocokkan diri, Cocok logi. kemudian merasa itulah yang benar gitu. Memang sebaiknya berbicaralah seperti Al-Quran mengatakan, berbicaralah dengan yang ahlinya. Nah, masalah ahli ada yang mau bertanya kebetulan dari dosen psikologi Bu Retno. Monggo Bu Retno tadi ingin tanya. Eyang, mohon izin cucu mau bertanya. Eyang favorit saya. Ini mungkin sebagai perwakilan dari LP3A. Tadi Eyang banyak sekali pesan-pesan positif yang kita terima gitu. Iya. Tapi kita melihat tadi Eyang ada menyampaikan generasi sekarang tuh ada yang quilters, campers, Dan sama climbers. climbers, ya. Nah ini kita temui sekarang, tapi Iya. kebanyakan memang kita sering ya melihat quilters Iya, betul, di sekeliling kita. betul. Tidak hanya mungkin saya memang karena profesi, jadi memang larinya ke saya kalau ada masalah-masalah seperti Iya. itu. Tapi di sekitar kita nggak sebagai psikolog pun kita menemui gitu banyak Eyang dari cerita teman, ibu-ibu segala macam. Kemudian Eyang juga berpesan kalau ada perubahan ya, kalau komunikasi positif inilah yang salah satu kunci yang harus kita tata Iya. mulai dari diri sendiri. Kemudian saya memperhatikan ternyata yang disebut dengan komunikasi positif itu adalah mengubah ya kalimatnya yang tadinya instruksi menjadi Jadi, kalimat tanya, Ya, menjadi kalimat yang afektif gitu ya. afektif, yang ada Ajakan-ajakan, ya betul. Termasuk geraknya ya Bu ya. Jadi sambil memberitahu, sambil dielus itu kan kita sudah geraknya juga ikuti. baik. Nah ini kan sepertinya saya bertanya-tanya sebetulnya ya, Iya, kenapa ya kok banyak gitu? Kalau saya menganalisa sendiri, gitu, sepertinya karena sistem juga mungkin ya. iya, Karena saya melihat sebagai dosen juga, melihat anak-anak ini kok mudah menyerah ya, Iya. dibandingkan dengan generasi sebelumnya, betul. Padahal tugasnya itu sama, tapi yang sekarang itu mudah sekali lebih lelahnya gitu, Iya. lebih capeknya. Jadi yang sering ditemui itu lebih ke campers atau ke quilters. Iya, betul. Ya. Berarti ini kan sebetulnya bukan tugas ahli saja gitu. Iya, iya, iya. Tugas Tapi bersama. tugas kita bersama gitu sebagai Makanya tadi saya matur LP3A perempuan, betul. karena perempuan yang berperan di rumahnya. Betul. Ya. Nah, pesannya apa ya buat kita semua yang bisa apa sih yang paling mudah bisa kita lakukan ketika kita melihat, karena kan nggak buat anak, mungkin ibu tadi untuk anak sendiri ya Bu, tapi kan masing-masing dari kita itu harus peduli di sekeliling kita, walaupun bukan anak kita sendiri tapi itu bagian dari lingkungan kita ya. Karena untuk merubah ini semua, untuk memperbaiki, melindungi masa depan kita semua, ini tugas kita semua. Nah menurut Eyang, apa sih yang bisa kita lakukan secara bersama-sama? Baik, ya, baik. Terima kasih, Bu Retno. Jadi kita berbincang juga dalam hal ini. Kita orang Indonesia ini masih tidak bisa membedakan antara adab dan adat. Nah, penting. Ya, adab itu aturan dasarnya. Adat ini kebiasaannya. Nah, ini yang masih sering terlari benturan-benturan. Adab itu aturan main, kemudian adat ini kebiasaan. Kebiasaan kita yang tua yang memberi nasihat yang muda. Jadi jangan dirubah adabnya, adatnya aja yang dirubah. Adabnya tetap memberitahu yang tidak tahu. Adatnya, kalau yang muda lebih tahu, kenapa enggak yang muda yang menyampaikan, Mama jangan gitu, aku sebel. Adat kan, kalau dulu kan anak muda nggak boleh ngomong gitu ke orang tuanya. Tapi adabnya kan tetap dia dengan santun, Mama jangan gitu, aku nggak suka dibully. It's okay. Iya, please dong gitu. Dan quiters dan campers ini kebanyakan karena ada bullying di dalam rumah. Everything is wrong, segala macam itu salah. Gini kalah, gitu salah, gini salah. Pulang malam salah, padahal pulang malam itu ngerjakan tugas sama temannya. Mungkin nonton. Bahkan ada keluarga yang tidak
boleh putranya pergi sampai malam tapi tidak nonton konser. Apa bedanya, saya bilang gitu. Dan dia katakan konser itu mengundang setan. Ngobrol duaan di trotoar itu lebih setan, saya bilang gitu. Jadi putranya itu boleh duaan di trotoar. Sekarang kan di trotoar banyak bangku-bangku. Ngobrol di situ curhat sampai nangis-nangis nggak apa-apa. Datang itu nangis-nangis putranya. Dari mana? Ditemenin temannya itu tadi ngobrol di jalan apa? Jalan Ijen raya, ya. Ijen. Tapi dia pulang jam berapapun boleh. Pokoknya gak nonton konser. Loh emangnya kenapa? Karena konser bawa setan katanya. Padahal duduk duaan di situ kan lebih setan ya. Jadi karena perbedaan pendapat ini sehingga kadang-kadang konsep dasarnya yang lupa. Konsep dasarnya adalah curahkan isi hatimu ke orang tua. Adabnya kan itu. Kemudian adab lagi, berbicaralah sebaik-baiknya. Adatnya orang tua yang memberitahu anak, bukan anak memberitahu orang tua. Tapi keadaan sekarang orang tua pun harus mau mendengarkan apa kata anak-anaknya, karena orang tua tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Seperti orang tadi itu yang nggak boleh konser karena taunya kalau konser itu jingkrak-jingkrak gitu, jadi katanya setan. Sementara duduk duaan itu baik karena curhatan. Padahal kan itu lebih berbahaya. Curhatan, nangis, ngamplok, apa nih nggak bablas. Bahaya. Sepakat banget. Nonton konser jingkrak-jingkrak tapi rame-rame, ya pulang ya tetap jingkrak-jingkrak tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi membedakan adab dan adat ini yang masih sulit kita. Jadi adatnya bisa berubah, tapi Adabnya jangan, ya. Jadi aturan dasarnya ini yang jangan dirubah. Kalau adatnya perlu berubah. contohnya kalau adabnya itu anak dan orang tua harus punya ruang untuk curhat, Iya. jangan sampai hilang. Ya, itu adabnya. Adatnya anak-anak pun boleh menyampaikan. Jadi adabnya tetap dipakai, bahwa hubungan ayah, ibu dan anak-anak bahkan sampai ke cucu itu perlu tetap dijaga seerat-eratnya. Itu adabnya. Bahkan di Al-Quran kan disebutkan berbuat baiklah pada orang tuamu. Kemudian aku titipkan anak-anak ini kepadamu sebagai amanat. Itu kan Allah sudah mengharuskan hubungan itu ada. Adabnya ada di situ. Tapi adatnya sekarang yang dirubah. Misalnya yang sibuk akhirnya anaknya ditaruh di daycare. Itu kan adatnya yang berubah. Kemudian pada waktu anak-anak udah dewasa kita ngobrol. Kita justru tanya pada anak-anak, ini adikmu piye? Gitu. Ya. Jadi adabnya jangan dirubah, adatnya yang gitu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada? Mungkin terakhir ya Bu ya, karena udah mau jam 11. Oke, menarik berarti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya gimana cara mendidik anak dengan baik, dengan benar, ya sesuai tuntunan agama maupun sosial. Karena di sini banyak beberapa kasus, terutama masalah ya itu masih kecil lah, masalah anak SD gitu ya. Iya. Kalau anak SD dulu kan kenakalannya hanya nakal, dia berantem atau apapun itu. Iya. Sekarang kenakalan anak SD itu sudah berhubungan dengan seksual. Iya, betul. Dia melakukan hubungan suami Iya. istri gitu ya. Iya. Terus yang kedua dia kriminalitas, dia Iya. mencuri gitu, dia mencuri uang Iya. di rumah, mencuri uang ayah ibunya Iya. kayak gitu, hanya untuk melakukan seksualitas dengan Dengan- temannya, Iya. misalnya teman sekelas. Kalau dia sama-sama, kalau kita naluri ya, kita suka sama orang gitu ya, apalagi masih kecil kan biasa suka-sukaan gitu. Cinta monyet ya. Suka-sukaan ya hanya sebatas suka-sukaan Iya. kelihatan gitu ya. Kalau anak sekarang itu dia lebih ekstrim. Iya, ya. betul, Karena betul. dia sudah pegang HP, dia sudah Iya. lihat video-video pornografi dan dia ingin mempraktekkannya. Dan Betul. sekarang itu anak-anak seperti itu sangat banyak. Betul. Mulai dari anak SD, anak SMP, anak SMA, mahasiswa itu sudah Betul, sesuatu yang sudah sangat biasa. Kalau yang mahasiswa sama SMA lebih aman ya. Iya. Masih perawan lah istilahnya, sekarang itu sudah jarang gitu ya, sudah karena Nggak sudah soal banyak gitu ya, kasus yang betul. seperti itu. Kan kita jadi ngerti ya. Iya, iya, iya. Nah, gimana caranya untuk apa ya kita mendidik anak itu
kita sudah mendidik misalnya kayak di rumah gitu, karena lingkungan itu juga akan mempengaruhi Betul, betul Jika sekali. dia, apa gimana, kita sudah tidak pegang dia, nggak boleh, karena kamu masih kecil kamu nggak boleh pegang HP, tapi dia kan lihat HP Sama temannya, ya itu tadi dosanya dua itu tadi, sudah melawan aturan, ditambah lagi di belakang punggung menipu ibunya lagi kan, jadi dua dosanya. Mungkin saya ingin tanya Eyang, gimana caranya supaya orang tuanya juga kenal, dia baik. juga bisa memberi, memastikan bahwa anaknya itu di luar sana juga baik-baik Baik-baik saja, aja. tidak seperti itu, tidak Baik, melakukan baik. hal-hal yang seperti itu. Baik. Saya hanya akan menyampaikan sesuatu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Nomor satu, jangan ajarin mereka dengan sesuatu yang sangat fanatik. Tidak boleh ini dengan fanatisme. Tapi tidak boleh ini sebab dan akibatnya yang kita berikan. Mohon maaf karena semuanya kan muslim ya ini ya. Kita ini terlalu amat sangat membedakan gender sejak dini. Sementara Al-Quran sendiri menyuruh belajar mengaji aja umur 7 tahun. Kemudian memisahkan gender bahwa ini bukan muhrim dan ini muhrim itu setelah akil balik. Karena baliknya sudah ditekan dari bayi, maka balik ini muncul tidak pada usianya. Sementara akilnya belum berjalan gitu loh Bu. Jadi nonton TV ya diterokno, nonton HP ya diterokno, karena akilnya tidak berjalan. Akalnya tidak berjalan. Baliknya sudah muncul. Kenapa baliknya muncul? Karena dari dini sudah ditekan. Nggak boleh lihat perempuan, nggak boleh nyentuh perempuan, bahkan SMP sudah nggak boleh berpelukan sama ibunya dan sebagainya. Akhirnya baru SMP kelas 1 lihat cewek kesenggol dikit, gereng dia, udah. Oh ini yang di HP itu dia tirukan, karena akilnya belum jalan. Kalau yang SMA dan yang mahasiswa, akilnya kan udah jalan, bisa cari selamat biar, oh enggak aku lebih suka sama yang itu dan sebagainya. Itu ya Bu ya, jadi penyebabnya dulu yang saya sampaikan. Kemudian jangan difikirkan negatifnya pada waktu anak-anak kita mengerjakan sesuatu atau di luar jangkauan kita. Itu sama nilainya dengan doa. Engkau gek, dan itulah yang terjadi. Allahumma ya Allah, aku titipkan anakku, mati hidupnya hanya di tanganmu, baik buruknya hanya di tanganmu. Lepas. Ikhlas. Dan itu amat sangat berperan seorang ibu, karena Allah sudah menitipkan 9 bulan di perutnya seorang ibu. Jadi tolong ibu-ibu jangan mudah memikirkan sesuatu tentang anaknya dalam kondisi negatif, tapi berpikirlah yang positif-positif terus tentang anaknya. Misalnya putranya nggak juara, jangan aduh kok nggak juara, ini kan doa, tapi juara nggak juara dia udah dapat pengalaman. Terima kasih ya Allah, pengalaman itu sudah engkau berikan, maka anak itu akan ditambah pengalaman. Jangan berpikir negatif ya Ibu ya, dan biarkan pada umurnya mereka menemukan sesuatu. Betul-betul akil balik itu sejalan betul. Makanya dulu ada ya ini buku kuno, buku lama yang mengatakan kalau anak-anak udah mulai mimpi, di situ mulai dibimbing. Nah, mimpi itulah baliknya muncul. Akilnya juga sudah mulai muncul, maka diajari. Nah, karena sekarang kita tidak pernah tahu kapan balik itu munculnya, dengan kondisi yang Ibu katakan di rumah diajari tapi di luar kita nggak tahu. Jadi tolong ajarkan tentang seksual sedini mungkin. Jangan merasa itu barang tabu. Dan untuk anak perempuan itu ada satu hal Bu yang mudah-mudahan bisa digunakan, saya titipkan. Kasih tahu, tempatnya sama Allah udah disembunyikan. Jadi orang tahu tempat itu kalau kamu yang ngasih tahu. Jadi tanggung jawabnya di dirimu. Laki-laki kan di luar. Itu bisa kita digunakan sebagai salah satu cara memberikan pendidikan seks pada anak-anak. Allah sudah menjaganya sehingga menaruhnya aja disembunyikan di sana. Jadi kalau ada orang yang tahu tempat itu, kamu yang tidak bertanggung jawab pada titipan Allah ini. Gitu.
itu sesuai dengan umurnya. Kalau masih TK dikasih tahu gitu, apa sih itu? Nah, malah repot, nanti kita malah bingung sendiri. Salah, salah, belum Dengan waktunya. pertanyaan, Mama, aku mau adik. Oh, mamanya udah pikirannya kemana-mana. Ya, itu sebetulnya kan karena pikiran kita aja yang salah gitu. Anaknya mah nggak ngerti apa-apa gitu. Iya. Karena Jadi, mungkin, ya. iya itu anak-anak itu menjadi mengerti karena dirangsang ada HP. Akalnya tidak jalan, pokoknya rangsang birahinya saja yang jalan, baliknya aja yang jalan, sehingga sangat berbahaya gitu loh Bu. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, Terima memang kasih. cukup kompleks ya yang ya. Kompleks sekali. Kompleks sekali tadi dari generasi old, kemudian Ya, ayah, makanya- ibu, anak dan cucu. Intinya dikomunikasi lagi, Ya. dikomunikasi lagi. Tentunya Ya. sesuai dengan usianya, Iya. sesuai dengan ada 3 generasi satu rumah, apa yang harus Ya. dikerjakan dan Saya sebagainya. tadi ingin juga mengaturkan terima kasih untuk para penanya yang sudah memberikan suatu umpan gitu yang ya. Iya, iya, iya. Jadi Jadi- umpannya kita tahu karena tiap orang pasti menghadapi banyak situasi yang berbeda dan dari semua situ pun berbeda, kita semua juga bisa berbeda. belajar gitu Betul, kan. betul. Dan Eyang juga memberikan suatu pendapat yang luar biasa gitu ya. Insya Allah bermanfaat adanya. Semoga akan terbentuk ya yang ya harmonisasi multi generasi untuk Iya. keluarga yang tangguh. Jadi melalui komunikasi yang afirmatif, maka insya Allah akan terbentuk itu. Di keluarga yang tangguh ya Bu ya. Kenapa keluarganya tangguh? Karena berpikir positif. Tidak memikirkan hal-hal yang negatif, menyiapkan anak-anak sesuai usianya dan sebagainya. Maka keluarga ini akan tangguh. Ya, untuk menuju generasi Indonesia emas dari Insya Allah gitu. Kalau lihat sekarang ini takutnya jadi generasi Indonesia apa murbei ya katanya, benyek. strawberry ya. Oh strawberry, Strawberry. strawberry benyek kan jadinya. Kelihatannya yes gitu ya, cantik kelihatannya. Tapi sebetulnya lenyot sekali. Iya, ya. Ya. Nah, Oke, Kalau- berikan ya. Ada sudah cukup ya Ibu-ibu ya. Terima kasih, terima kasih Masya Allah sekali. ya. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Iya, Maaf lahir batin kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan semoga Allah memberkahi kita semua manfaat yang kita dapat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Alhamdulillah. Yulis. Ya, terima kasih yang atas kedatangan materi yang sangat luar biasa. Insya Allah Ya, bermanfaat. semoga ini memberikan banyak manfaat untuk semuanya ya, bukan Insya hanya Allah. yang LP3 tapi juga nanti para penonton yang di YouTube juga yang ya, karena ini memang banyak informasi yang penting seperti itu. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, akhirnya kita bisa mendapat lautan ilmu seperti itu yang bisa saya katakan. Saya tidak bisa membuat suatu kesimpulan apapun karena memang itu semua yang kita perlukan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Terima pada kasih. yang lebih audiens semuanya. Saya selaku moderator Lilis Bima Piyandari, mohon maaf jika ada salah dan hilaf dalam selama membawa acara ini. Ya. Oke.